lagi. Sebetulnya apa saja syarat-syarat untuk nikah yang sesuai tuntunan? Karena di daerah kami sebagian masih pakai acara panggih dan keduanya mempelai dikasih daun suruh, kemudian sebelum bertemu saling melemparkan daun suruh tadi, dan kemudian disuruh menginjak pasangan sapi untuk membajak sawah. Lalu ada acara kacar kucur, kacang kawak, korok kawak, dan lain-lain. Kemudian kalau pengantinnya itu anak ragil, ada acara bubaan. Apakah semua itu ada tuntunannya dalam Islam? Tidak ada. Dalam Islam tidak ada tuntunannya. Tapi tuntunan Jawa. Ya. Nah, dan tidak tahu. Memang sebetulnya mungkin maksudnya para pendahulu kita memberikan itu ada pendidikan-pendidikan yang baik. Tapi karena tidak diteruskan, tidak dijelaskan, jadinya kemusyrikan. Ya, jadi katanya dipasangi, kalau dari manten itu ada tubuhan, ada lagi tebu, gitu kan? Tebu itu katanya gambaran sanepan anteping kalbu, gitu. Gambarannya gitu. Dan apa lagi? Tuan. Gedang itu maksudnya biar segera mempunyai keturunan apa piye ya. Jadi macam-macam pelajaran yang sebetulnya mengandung pendidikan, tapi karena tidak dijelaskan akhirnya seolah jadi syarat wajib, kalau tidak pakai itu tidak selamat. Nanti jadi berubah, belok akhirnya. Ya. Belok kan jadinya. Ada lagi memakai apa lagi? Sing di apa pasangan kebu tadi loh. Nah, maksudnya biar urip tetap runtung-runtung gitu. Nah, kayak kebu itu nek di pasangan ora ana sing ngarep ora ana sing disiki itu kan bareng terus. Ya. Tapi kalau manusia nggak bisa begitu, suaminya harus mendahului karena suami itu pemimpin harus di depan gitu loh. Pasangan rene kok kebune ngarep buri rene. Ya, kalau pemimpin itu harus di depan. Rijal qawamun 'alan nisa, ya. Harus di depan mengatasi segala sesuatu. Dalam memimpin rumah tangga yang di depan suaminya. Menentukan ini. Nah. Jadi, apa meneh tadi? Kacar kucur ya aku ya ora mudeng. Dan tak ngerti bagaimana kamu tanyakan. Terus kacang kawak barang itu apa? Tujuannya apa? Ya. Terus dilempar apa itu? Suruh. Lah itu juga enggak ngerti maksudnya apa dilempar suruh. Pokon nginang, lah saiki wedak saiki akeh sing ora nginang. Nek dilempar rokokno malah mudeng deh. Ya, enggak tahu. Lah ada lagi timbang. Nah, kalau nimbang itu banyak bohongnya. Ya dah. Ditimbang itu toh, Bang Pak Dukun ini atau ini bobot abot mana? Jawabnya piye? Sama. Padahal sing wedok lemu banget. Sing wedok ya sing lanang kuru. Kok timbangane padha. Ya mesti ngapusi to kuwi. Lah mungkin sing dimaksude bobot iki wis padha senenge, wis padha mantepe, manja begitu mungkin. Tapi tidak dijelaskan. Jadi di belakang akhirnya karepe ditimbangi ya apa ya ora mudeng udah. Terus ada lagi basahan, didusi sik kuwi lho. Didusi di muka umum. Itu jelas nyalai agama kalau gitu. Ya, masa arep adus saja dipamerke. Antene calon manten wedok ana lanang adus didusi di muka umum malah saiki disoting dipamerke wong sak Indonesia. Itu kalau Islam enggak boleh, mestine kowe adus iki ndelik ning kamar mandi kono malah dipamerke ning kono. Nah itu maka kalau itu memang mengandung unsur-unsur yang dianggap menyelamatkan, kalau tidak begitu tidak selamat, itu masuk kepada kesyirikan. Maka kalau cara Islam tidak usah pakai begitu, yang penting udah datang ada syarat, ada mantan laki, yang perempuan, ada saksi, ada wali, udah nikahkan sah. Rasa balang-balangan barang. Ada lagi
Dulang-dulangan barang segone sak kepel. Didulangke sing lanang yang sing wedok itu dulange lah. Nah itu perlune ben apa kuwi? Padahal kepelane cilik wong pulukane gedhe. Nek mangan tenane gedhe lah ngepelke wong cilik ngono ya. Nah itu sebagai adat kebiasaan yang kita tidak tahu maksud. Kalau memang ada unsur-unsur kepercayaan di balik itu mengandung keselamatan dan sebagainya, yang di luar yang ada itu ada kekuatan-kekuatan gaib, ya itu yang tidak boleh jadi jatuh haram nanti. Terus saya menikah tidak dicatat di KUA. 6 bulan kemudian saya baru mendaftar ke KUA untuk dibuatkan buku nikah. Lalu dari KUA mengatakan nanti kalau anaknya lahir perempuan, nikahnya harus pakai wali. Yang demikian itu bagaimana Ustadz? Padahal saat ke KUA juga saya hadirkan semua perangkat waktu pernikahan kami, yaitu 2 orang saksi, orang tua kami, mahar, mudin atau naib dan ajudannya. Mengapa harus memakai wali padahal bapaknya ada? Nah, ya bapak iku wis dadi wali. Ya, nikah tanpa wali kan tidak sah. Maka nasihat KUA tadi ya betul, kalau nikah harus pakai wali, itu betul dah. Nah, bapak eneng ya bapak itu sing dadi wali. Nah, udah ditafsiri negatif karena sekarang juga sering banyak terjadi nikah tanpa wali. Para mahasiswa-mahasiswi itu kalau timbang pacaran nikah wae. Nah, nikah nek taren bapak iku ora entuk atau nikah siri tanpa wali, ya itu ndak baik itu. Nah, maka kalau nasihatnya naib tadi betul, nek nikah kudu nganggo wali itu untuk keselamatan. Ya. Ya kalau memang orang tuanya ada, walinya ya orang tua itu, orang tuanya sendiri, bapaknya itu. Betul nasihatnya itu. Terus ada pertanyaan susulan tentang wali. Saya mempunyai anak yang diasuh oleh teman saya sejak kecil. Karena teman saya tersebut tidak mempunyai anak. Saat ini anak yang diasuh teman saya tersebut akan menikah tanpa diberitahu kepada saya, dan yang menjadi walinya adalah teman saya yang menjadi bapak asuh sejak kecil. Saya mengetahuinya hanya dari teman-teman. Ini saya mohon solusinya. Gak boleh itu. Ya, kalau anak angkat, anak asuh itu harus dimengertikan siapa bapak yang sebenarnya. Kalau dihilangkan wali yang sebenarnya terus diakukan pada bapak angkatnya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena hakikatnya dia hanya mengasuh. Mengangkat anak itu boleh, tetapi tidak tidak berfungsi sebagai bapaknya sendiri. Tidak mempunyai hak penuh seperti bapaknya, tidak. Kalau dia perlu wali, ya walinya yang punya hak untuk menikahkan anaknya tadi. Nah, maka dibenarkan, diluruskan itu. Kalau belum kebacut. Kalau dia mau nekat, ya kandaknya yang naib. Pak naib, sebetulnya bapaknya tenan itu saya. Dia itu hanya ngangkat anak saya, lah gitu loh. Kalau disampaikan begitu kepada naib, tentu naib tidak akan mau menerima wali yang bukan, yang berkewajiban menjadi wali. Udah? Saya seorang suami pernah melakukan zina dengan seorang perempuan yang sudah menikah tetapi belum cerai. Waktu itu saya belum ngaji. Setelah ngaji saya tahu kesalahan saya. Bagaimana cara saya untuk bertaubat? Sebab saat itu saya banyak berbohong kepada istri, bahkan pernah memfitnah istri saya. Namun sekarang saya berusaha untuk menjadi orang yang baik. Nah, itu dah setan tuh pintere ngono. Ya, wong liya malah dikeloni, disayangi, bojone malah difitnah. Itu setan. Nah, kamu waktu itu terperangkap kepada perbuatan setan. Maka setelah ngaji kamu sadar, ya bertobat kembali pada surat Az-Zumar tadi, dibaca nanti di rumah, dibaca ulang-ulang, dipelajari, dah taubat, lakukan seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Kamu berdosa menipu istri, pasti. Sebab kamu kalau tidak nipu, ya nanti istrimu marah-marah, malah ditipu.
Tidak sadar bahwa kamu bisa menipu istrimu, tapi nggak bisa menipu Allah. Saat kamu berbuat zina, tidak ada orang tahu, apalagi istrimu. Tapi jangan dikira Allah nggak tahu. Apa yang kamu lakukan itu Allah di situ. Allah ada di situ. Allah, kalau kamu 2 orang, Allah yang ketiganya. Jangan dikira 2 orang dan tidak ada yang lihat. Allah yang ketiga. Ya, dibaca ayatnya itu, diulang kembali itu biar paham. Surat Al-Mujadalah ayat 7. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiadalah pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, perhatikan ayat ini, nanti dibaca ulang-ulang di rumah. Alam taro anallah ya'lamu ma fis samawati wa fil ard. Apa kamu tidak tahu Allah itu mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, itu semua diketahui oleh Allah. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbihum. Kalau kamu berada 3 orang, berbincang-bincang 3 orang saja, Allah itu yang keempat. Artinya jangan menganggap hanya 3 orang itu saja. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kalau kamu 5 orang, jangan kamu anggap yang tahu hanya 5 orang itu, yang keenamnya Allah. Ya. Terus ini wala adna min dalika. Kamu berada jumlah lebih sedikit dari itu, tidak 5 orang, tidak 3 orang, tidak 4 orang, tapi hanya 2 orang. Kamu berbisik-bisik 2 orang, bersembunyi 2 orang, ya. Wes semasane primpen wis ora ngerti hanya 2 orang tok, ya. Allah selalu menemani kamu di mana saja berada. Kamu berada jumlah lebih sedikit dari itu, wala aksara, atau lebih banyak dari itu, illa huwa ma'ahum. Nah ini illa huwa ma'ahum. Kecuali Allah menyertai kamu, ya. Aina makanu. Allah itu menyertai kamu di mana saja kamu berada. Ya. Sendirian Allah yang kedua. Kamu 2 orang, Allah yang ketiga. Sehingga apapun yang kamu lakukan itu selalu diketahui Allah. Maka kalau kamu merasa aman, ya, summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Yang kamu anggap tidak ada orang tahu, oh nanti dikabarkan oleh Allah. Ini loh yang kamu lakukan. Nanti diberitakan semua oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Walaupun kita berbuat seolah-olah sudah bersembunyi, nggak ada yang tahu, Allah yang tahu. Maka semua dikabarkan oleh Allah apa yang kita lakukan. Maka dari itu jangan kita coba-coba bersembunyi dari pandangan Allah. Kita nggak akan bisa. Maka Allah mengatakan illa huwa rabbihum tadi, kemudian di akhir ayat itu illa huwa ma'hum aina ma kanu. Ya. Allah itu selalu menyertai kamu di mana saja berada. Ya, maka alhamdulillah kalau sudah menyadari, sudah bertobat, ya mudah-mudahan tidak diulang lagi. Perbanyak kebaikan-kebaikan untuk menutup dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Mudah-mudahan yaumul hisab nanti amal kebaikannya lebih banyak daripada dosa-dosanya. Baiklah, saya cukupkan sekian, mari diakhiri. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.